Tunggu, itu kan nggak ada yang bicara. Ibu Uti, silakan. Yesus hanya seizin Allah ya. Kalau dia bilang seizin Allah, pertanyaan saya sih buat mereka sih, kalau memang seizin Allah, kenapa Isa sendiri yang mempunyai kualifikasi ketuhanan itu? Ya Tuhan yang tahu gaib-gaib, Isa mempunyai gaib-gaib. Tuhan mengetahui, maha tahu, Isa maha tahu. Hanya Allah yang membangkitkan orang mati, Isa membangkitkan orang mati, gitu kan? Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat, Isa tahu hari kiamat ya, kenapa cuma Isa gitu. Tetapi ini kan jelas, ini ayatnya kita harus buktikan bahwa ini cuma klaim Nabi Muhammad sendiri ya. Kalau saya mah saya iya. Buti, tiap hari kita kayaknya ngomong begitu, Buti nggak capek ya, nggak kehabisan nafas. Saya aja males loh, kadang-kadang udah lihat video saya, males yang ngulang-ngulang, Buti. 2 tahun pertanyaannya itu doang. Mau bilang apa yang sedangkan sudah ngomong-ngomong kayak gitu aja mereka nggak ini. Iya, Buti kan ngulangi pernyataan ini tiap hari. Saya dengar Buti ngomong ini hampir tiap hari, satu hari kadang-kadang beberapa kali ya. Luar biasa Buti. Saya aja udah capek deh. Bu Sophie. Tadi sama si Adit, tadi sama si Aditya ini. Kalau sama Aditya tadi Pak, sebentar Pak. Tadi sama Aditya sampai jumpalitan dia kan, dia tanya dari mana Yesus adalah Tuhan. Saya ambil aja dari Al-Hadid 3 itu. Ya, yang awal dan yang akhir, komparasi dengan yang Wahyu. Zohir, Bu. Betul. Ya, yang Zohir ini dia kelabakan. Lari kemana-mana, akhirnya dia kumpulin teman-temannya tuh yang mulai dia panggil teman-temannya, kabur dah saya. Iya, teman-teman mungkin bagus. Mungkin kita akan bikin satu sesi khusus ya. Kayaknya the Godhead of Jesus Christ dan the Lordship of Jesus Christ ini nggak begitu jelas bagi Muslim. Jadi Muslim ini nggak begitu jelas keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebentar Sahdi. Ya, jadi kelihatannya itu yang membuat kayaknya nggak kelihatannya kayaknya mereka itu susah sekali. Jadi kita harus bikin satu, Pak Erben mungkin bisa bikin satu sesi khusus atau kita bahas materi khusus mengenai keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus. Gitu loh. Karena iman Kristen itu bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jelas. Nah, bagaimana relasinya ini di dalam doktrin iman Kristen itu karena bagi mereka blur, nggak jelas. Nah, itu kita harus bikin satu yang istilahnya kronologi. Sudah Bu Sophie. Sudah pernah kita. Udah Allah iya, dan tapi Tuhan. kok ditanyakan terus gitu. Jadi mereka sebenarnya gini. Sudah 1 bulan tuh Bu Sophie. Sebentar. Erben. Iya, makanya saya sampai kayaknya bibir saya makin lama makin tebal juga ini. Jadi begini ya teman-teman Muslim ya. Di dalam doktrin kekristenan, keilahian dan ketuhanan Yesus itu dibedakan. Jadi bagi kita menyebut Tuhan itu tidak langsung Allah gitu loh. Allah itu bukan nama pribadi. Nah, ini perbedaan iman yang harus kita hargai. Jadi kami menghargai Muslim ketika dia mengatakan Allah adalah proper name. Silahkan, itu iman kalian. Tetapi ketika kalian berdialog dengan kekristenan, kalian tidak bisa menyamakan doktrin kami. Karena di dalam doktrin Kristen, di dalam Alkitab kita, Allah itu bukan nama pribadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalian kalau memasukkan Allah itu yang kafirlah orang yang menyatakan Yesus itu Allah. Ya siapa yang ngomong Yesus itu Allah gitu loh. Ya. Jadi ini harus dibedakan dulu ketika berdialog dengan kekristenan. Kalian harus bisa memahami itu, ya. Jadi jangan memaksakan doktrin kekristenan. Kalian tanya aja, nanti kita jelasin, ya. Ketika kita membahas Quran ataupun hadis ataupun Islam, itu kita tunjukkan data-datanya dari ulamamu sendiri, tafsiran ulamamu sendiri. Kita nggak nafsirin, kita cuma baca. Ya, jadi saya sama sekali tidak memasukkan paham Kristen ke dalam Islam. Contohnya mengenai iblis, ya, kalian itu kecampur-campur tuh. Muslim kadang iblis malaikat yang jatuh, heran kan? Mereka bisa ngomong iblis malaikat yang jatuh loh. Padahal itu doktrin Alkitab. Doktrin Islam itu iblis bukan malaikat yang jatuh, iblis itu bapaknya jin gitu loh. Ya, jadi jangan dicampur-campur. Ini kita harus ada garis yang tegas pemisahan antara doktrin Islam dengan doktrin Kristen ketika kita berdiskusi. Sehingga ini menjadi satu jelas, di mana persamaannya, di mana perbedaannya mesti jelas. Ya, jadi kita menghargai ketika kalian menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nama diri betul menurut imanmu kan gitu. Muhammad adalah seorang nabi betul menurut imanmu kan gitu, tapi bukan nabi bagi kita gitu loh. Ya, Quran kitab suci betul menurut imanmu kan gitu. Tapi bagi kita nggak percaya Quran itu kitab suci karena terbukti Quran itu adalah tulisan manusia, kumpulan dari kitab-kitab berbahasa Syria Aramaik yang disuruh menerjemahkan Muhammad
kepada Said bin Thabit gitu loh. Ya, jadi Said bin Thabit itu disuruh belajar bahasa Ibrani dan Syria untuk menerjemahkan kitab-kitab Yahudi yang akhirnya jadi Quran, termasuk Injil yang diterjemahkan oleh Waraka bin Naufal gitu loh. Ya, dan itu sudah kita buktikan gitu loh. Ya, antara debat Husain dengan Solikin. Nanti saya akan kasih data-datanya. Saya nunggu mikrofonnya masih Tunggu, Bu kurang Sofi. bagus. Ya. Bentar, Saya akan Bu Sofi. rekaman Hanya itu. ada yang bilang, enggak, tunggu Bu Sofi, ini ada di channelku, tanya, bahwa jin muslim itu berasal dari Mumbai, India, benarkah? Nggak tahu, saya soal perjinan nggak tahu. Ya, saya tidak tahu dunia Nggak tahu. gaib. Oke. Ya, kemarin saya baru tahu di channelnya Pak Bom ketika Pak Lidara membahas buku Dialog dengan Jin Muslim bahwa jin itu ada 10 jenis ya. Jadi saya tidak tahu kalau ditanya jenis-jenis jin ya, saya hanya tahu jenis-jenis malaikat ya. Ofanim, serafim, kerubim, archangel, malaikat, beniha Elohim. Itu saya mempelajari. Dunia perjinan saya belum belajar ya. Saya baru tahu kemarin ada jin penyelam, ada jin penipu, jin ifrit, ada jin penerbang. Ya saya nggak tahu ya. Mungkin terbagi-bagi menjadi beberapa jin ya. Ada yang sukanya nyelam di air, ada yang sukanya menerbangkan sebagai pilot ya. Itu saya juga baru tahu jenis-jenis jin ya. Nanti kalau jin tanya Pak Lidara ahlinya ya. Nah, tapi kemarin saya lucunya waktu membahas dengan Bu Uti di waktu sama Bu Uti ketika kita membahas Ahmad Kainama tuh gelagapan ketika ditanya apakah jin juga ditebus gitu ya Bu ya? Iya, dia nggak bisa Iya. jawab. Nggak bisa jawab dia karena jin itu masuk ke surga ya, ke surganya Islam teman-teman. Ya Iya. bayangin Anda kumpul jadi satu sama jin di surganya Islam ya. Ya silahkan yang mau ya, kalau saya nehi babuji gitu ya, karena katanya jin itu rupanya serem-serem ya. Jadi saya nanti takut gitu ya. Saya enggak Iya, mau kalau ya. di Alkitab kan jin itu hantu malam, hantu, kategori hantu. Nggak ada jin bersosialisasi, jin baik. Bahkan Allah menciptakan jin katanya. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Dia. Jadi Ya, itu jin ciptaan Tuhan. Iya, jin itu roh najis dan bapaknya si iblis gitu ya. Jadi itu jin itu anak-anaknya iblis katanya ya. Saya juga antara jelas dan nggak jelas karena dunia perjinan saya tidak pernah menggeluti ya. Sekalinya saya cuma baru 2 kali lihat setan gitu ya. Jadi saya tidak bergaul karib dengan dunia perjinan. Nah, mungkin Bu Uti yang sering dapat penglihatan itu bisa menjelaskan lebih rinci kalau masalah dunia roh ini. Saya nggak peduli sama dia, saya nggak mau tahu jin apa sih. Ya, Nggak jadi temenan saya, nanti- biar diganggu saya usir, saya nggak mau teman-temenan. Iya, bukan temenan Bu. Maksudnya Bu Uti mungkin bisa menjelaskan. Karena teman saya katanya ya, teman saya bisa ngelihat ya. Itu memang ada kerajaannya ya. Ada semacam daerahnya, ada kerajaannya. Cuma Mungkin kalau setan itu dia yang jelas mereka tuh dari neraka, mereka keluar dari neraka. Saya pernah lihat itu saya diusung-usung rame banyak yang legion itu. Mereka pakai baju seragam warna hitam, jubah hitam, banyak sekali. Gitu kan, saya diusung-usung, Bu, saya itu lihat jin. gitu. Nggak tahu itu jin apa setan, saya nggak tahu. Kalau Cuma teman saya udah ngomong, lihat, ya, kalau teman saya ngomongnya katanya bentuknya ada yang separuh manusia, ada yang separuh binatang, ada yang keadaan ular, Nah, ada kalau yang yang ini punya dia binatang berpakaian- macam-macam lah. kalau yang saya lihat ini dia berpakaian ini kayaknya legion, mereka itu sama semua, berpakaian yang sama, seragam. Ada lagi ini seragam. Oke, mereka ada seragam banyak teman sekali. kita Sandi siapa nih? Sandi Muhammad Muhammad. open mic. Angkat. Ya, mungkin ini dia kan Baik. muslim, jadi Ya. dia akrab dengan jin-jin. Ya, silakan mungkin dia bisa menjelaskan Ya. macam-macam jenis-jenis jin dan mengapa di surgamu ada jin kan gitu. Oke, Ya. selamat Sama Pak Amir siang. silakan dibantu ya. Yuk. Oke. Bukan cuma Ya, di sorga, di Al-Qur'annya juga ada jin. Iya. Mudah-mudahan Oke, Sadi, sudah. mudah-mudahan Sadi bawa data. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Kita dengarkan kawan kita. Oke, silakan. Nah, sekarang kita mau bahas masalah itu kan, masalah jin ya. Jadi kalau menurut Islam, jin itu memang seperti manusia, tapi dia itu beda alam ya. Nah, jadi jin itu ada yang baik dan ada yang jahat. Ada pula yang Islam, ada pula yang kafir ya. Nah, jadi kalau di dalam Kristen itu tidak ada jin dan tidak ada yang menciptakan jin, dari mana kita akan melihat kemahakuasaan atau keilahian Yesus jika tidak menciptakan jin? Saya jawab Dari mana ya, kita akan Sadi. tahu? Jin itu tidak diciptakan oleh Allah. Jin itu namanya roh najis. Ya, Nah, nanti saya makanya akan sekarang yang menciptakan roh Sebentar, itu sebentar. siapa? aku Yang tanya jika dulu. dia memang- Aku tanya dulu. Oke, jika Sebentar, memang jin, Sadi, sebentar. dengar dulu Ya. saya makanya.
Jika Bentar. memang jin itu tidak ada yang menciptakan, berarti sama posisinya dengan Tuhan. Yang ada dengan Bukan, dia itu sendirinya. roh najis, bukan dengan sendirinya. Roh yang najis. Oke, Kamu tahu nggak? sekarang Jadi kalau memang Jin itu tidak ada begini, Sadi, Tuhan, sebentar, Tuhan. sebentar. Itu Gantian, lawan dari Sadi. Tuhan, lawan Allah. Jin itu lawan Allah. Dia itu bukan ciptaan. tetapi dia itu Buti sabar sekutuan. dulu, ada Bu Sofi. Iya, iya, iya. Jangan aku telingaku sakit. Jangan Lanjut. dipotong-potong lah. Iya. Tenang aja, jangan dipotong-potong. Sadi. Silakan Bu. Aku jawab Oke. kamu ya. Kak Aku jawab Kodek, kamu tolong ya. kasih Pak Billy co-host, please. Silahkan. Sadi, aku mau Oke, tanya dulu. bentar. Di dalam konsep Alkitab, iblis itu tidak diciptakan. Yang diciptakan tuh malaikat. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Tetapi malaikat penghulu Oke. malaikat ini Nah. yang dikenal. Sebentar, Nah. aku belum selesai. Kamu jangan suka Oke, potong-potong. Jangan potong-potong, Silakan. Bil. Ya. Aduh, Helal Sadi. bin Sakar yang disebut bintang fajar atau bintang pagi, anaknya si Helal bin Sakar ini, anaknya Sakar, ya anaknya bulan sabit, ya bintang pagi anaknya bulan sabit ini, itu jatuh ke dalam dosa. Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itulah asal muasal iblis, dan dia membuat sepertiga dari malaikat di surga untuk jatuh bersama dia. Itulah yang kita sebut setan-setan, ya, yang menghasilkan roh-roh jahat atau jin-jin. Itu roh najis di dalam Alkitab kita. Nah, pertanyaan saya, kamu tadi mengatakan ada jin muslim. Siapa yang menyunatkan jin muslim ini dan siapa yang mensyahadatkan mereka? Sudah? Ya, Jawab pertanyaan dong. saya, siapa yang menyunatkan jin muslim dan mensyahadatkan mereka sehingga mereka masuk Islam? Bu, aku bentar Bu Sofi. Jawab dong. Sebentar. Jawab, Bu So, jawab tapi bawa data ya, Sahdi. Iya. Sahdi bawa data ya. mohon maaf Datanya Bro ada Kodeks. Mohon maaf Bro. Apa? Aku mau tanya Silakan. sama Ibu Sofi. Jin itu ada titiknya, Silakan. Bu Sofi. Tak tahu saya tak pernah lihat jin. Yang saya Waduh. lihat tuh setan. Saya nggak tahu tuh setan jenisnya Bukan, apa. Le. Ya, Le. saya hanya 2 Le, kali kenapa lihat setan. Le bilang tadi kayak gitu, Le? Karena kan disunat. Berarti ada itunya dong. Oh iya. Iya, pasti. maksud saya kan Iya. katanya kalau jadi muslim harus sunat. Benar nggak Oh, sih? Ya udah jawab Muslim lah. Aku Terus bingung harus ini. bersyahadat. Betul nggak? Nggak syarat jadi muslim ini loh. Iya Harus udah. bersyahadat bukan? Dan harus sunat bukan? Saudara Muslim jawablah itu. Ya, Aku saya pusing tanyakan aku. siapa yang mensyahadatkan jin ini sehingga masuk Islam? Oke, sekarang boleh saya jawab? Silakan Sahdi jawab tapi bawa data ya. Oke. Ya, tapi ingat di dalam berdialog itu ada 2 dalil, macam 2 dalil di sini. Ada dalil akli dan ada dalil nakli. Nah, di dalam kita berdialog, ya. Paham nggak dengan dalil-dalil ini? Nah, jadi Dalilnya dalil apa? akli itu adalah dalil Dalilnya yang tidak apa? bersurat. Pakai Dalilnya akal, ya apa? tahu. Penjelasan. Dalil akal. Dalil Nah, akal kan. Oke, lanjut Pak. Nah sekarang oke. Nah sekarang begini, jika Anda itu meminta dalil siapa yang menyunatkan dan siapa yang mensyahadatkan, jika Anda itu bertanya, kalau manusia tidak akan mungkin menyunat jin. Karena apa? Karena sudah beda alam. Jadi yang menyunatnya adalah sebangsa jin itu sendiri. Yang mensyahadatkannya juga yaitu bangsa jin itu sendiri. Jadi tidak mungkin manusia akan mensyahadatkan mereka. Tidak akan mungkin ya manusia itu akan menyunat mereka. Nah, jadi yang menyunatkan dan mensyahadatkan mereka itu adalah sebangsanya sendiri. Yang Karena disunat apa? apanya? Karena ya tentu karena jin dan manusia itu sama-sama, tapi dia antara manusia dan jin itu adalah beda alam. Jadi yang menyunatkan mereka adalah yaitu ibu bapak mereka. Yang Dan yang Oh, mensyahadatkan intinya mereka- jinnya sunat dan jin Oke, itu juga oke. bisa gitu. Sebentar, pertanyaan saya selanjutnya. Siapa rasul untuk bangsa jin? Jawab Sahdi, Siapa bawa data rasul? juga dari data. Iya, siapa yang diutus kepada bangsa jin supaya mereka masuk muslim? Kamu tadi mengatakan ada jin muslim. Siapa Nah, rasul itu. untuk bangsa jin yang membuat jin-jin kafir ini bersyahadat dan masuk jadi muslim? Siapa rasul bangsa jin? Nah, kan sudah dikatakan, dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ya Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin itu adalah rahmat untuk seluruh alam, ya, baik itu alam jin dan alam manusia. Jadi tentu rasul daripada jin ini adalah Muhammad SAW. Itu jadi rasulnya. Sahdi, mana Kenapa? data? Mana datanya Sahdi? Makanya datanya yang tadi itu Mana rahmatan lil data? alamin. Ya, Oke, sesungguhnya jadi Nabi kamu Muhammad mengatakan, SAW itu adalah- Muhammad diutus sebagai rasul untuk bangsa jin, begitu?
Semua jadi rahmatan lil alamin itu artinya semua. Ya, saya jelaskan. Muhammad adalah rasul yang diutus kepada bangsa jin. Benar? Ya. Kok iya? Karena apa? Iya apa enggak? Enggak apa iya? Iya, Iya apa iya, enggak? iya. Enggak apa Iya, iya? Oke. Jadi Muhammad adalah rasul untuk bangsa jin. Iya. Iya Itu apa sebabnya apa iya? Iya. Iya, itu sebabnya kan saya sudah bacakan tadi. Sesungguhnya aku mengutus kamu Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu kan rasul di dalam ayat itu ada yang mengatakan rasulul lil rahmatan lil alamin. Berarti untuk semua alam ini. Termasuk Silahkan. batu. Termasuk batu. Iya, kalau memang Oke, untuk karena syarat batu untuk ini tidak sama sebentar. seperti manusia ya. Karena yang Syarat masuk surga dan neraka itu adalah manusia dan jin. Jadi syarat batu itu untuk tidak. jadi Ya. muslim, syarat untuk jin ini jadi muslim apa? Ya kalau untuk yang sekarang ini harus bersahadat sesuai dengan apa syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Iya. Tadi Pak Sandi Termasuk Iya, bilang siap. kalau untuk saat ini. Batu. Siapa yang termasuk mensyahadatkan saat ini. mereka? Dulu Gitu kemana? loh. Nah makanya yang mensyahadatkan mereka adalah para kiai-kiai mereka, para ustaz-ustaz Oke. mereka, para Aku Dari pengajar tanya. mereka. Oke. Jadinya. Ya, Ustadz Jin. Oke, Ustadz Jin. Oke. Sekarang aku tanya, kan kamu kan hanya menggunakan akal aja. Sekarang aku tanya, Jin itu juga pergi haji nggak? Harus ke Mekah nggak? Iya tentu, karena itu adalah syariat agama. Jin Syariat harus agama berhaji. Islam. Berarti di haji kalau ke Mekah itu ngumpul manusia dan jin. Iya, tapi karena apa? Karena manusia itu tidak dapat melihat jin, maka kita tidak tahu, ya. Tapi yang penting di sana jin sudah ada pergi haji. Jin Karena pergi apa? Karena haji syariat. juga. Jin Nah, umroh karena juga, syariat jin umroh Islam juga. seperti itu. Iya, Jin tentu. umroh. Nah, karena Oke. Jadi sifat jin, jadi sama jin itu seperti muterin manusia. Ka'bah juga 7 kali begitu, seperti Iya. Muslim. Oh my Tentu. goodness. Oke, aku minum kalpanak dulu ya, silakan. Iya. Aku ada Nah, sekarang panadol. begini. Samertup Tapi dulu. sekarang begini Bu Sofiatul. Sekarang kalau memang ya Tuhanmu tidak bisa menciptakan jin, Oke, itu masih ada berarti yang Tuhanmu resen. tidak maha kuasa. Oke? Ya itu Ya, Pak siapa tuh Ah. Pak Samartup, Ada Pak Pak Angel, Samartup. apa ya? Pak Evangelis tuh. Ya, ada yang Coba, rese Pak, boleh. Samartup. Kita Silakan, Pak panggil, Samartup. please. Pengelis. Kalau bisa Tolong, kita khususkan ke Islam, bro. Gini bro, anjuranku gini, Bentar, kita bentar, khususkan ke Domba, Islam, Domba. membantu. Bentar Domba bentar. Itu Pak Samartup mau bicara dulu, kasih kesempatan yang lain. Terus jin itu sholatnya betul. gimana, wudunya gimana? Habis Iya, naik tentu haji. sama seperti manusia. Wudhunya karena syariat yang dibawa oleh mereka adalah syariat Nabi Muhammad SAW yang dibawa. Enggak, yang saya bingung Pak, boleh saya tanya? Yang saya bingung ya boleh. begini Pak ya, manusia itu ya, kenapa manusia itu adalah manusia dianggap yang paling indah, paling bagus, paling layak karena kesempatan manusia untuk masuk ke dalam dunia roh itu adalah pada saat mereka menjadi manusia. Selama mereka masih manusia, kesempatan mereka untuk menghapus dosa atau minta ampun dosa, penebusan dosa itu ya ada pada masa manusia fana. Tetapi setelah mereka mati, itu adalah masa penghakiman, masa menunggu, masa penantian, di mana semua orang akan dibangkitkan dalam keadaan seperti jin atau semua itu ya. Dan itu adalah masa penantian, Pak. Nggak ada lagi saatnya kita bisa mengampuni, minta ampun dosa kita itu sudah akan ditebus, akan diampuni, nggak ada lagi, Pak. Makanya selama kita hidup, minta ampun dosa itu, cari Tuhan yang benar itu, sembah Dia yang benar pada masa hidup. Ketika kita mati, ya Alkitab telah menyatakan bahwa ketika mati kita dibangkitkan dan dihakimi. Jadi jin itu ada pada masa ketika dia itu sudah dihakimi. Nggak ada lagi kesempatan dia untuk menjadi Islam atau minta ampun atau cari pahala, nggak ada, Pak. Nah, yang saya bingung kenapa Muhammad nggak mengerti konsep ini. Ya, Tuhan Bapa sendiri nggak mengerti konsep ini. Ya, roh itu adalah semua orang-orang yang bernuansa roh itu mereka sedang menunggu hari penghakiman, Pak. Termasuk roh manusia tuh tinggal menunggu hari penghakiman. Nggak bisa lagi nambahin, nggak bisa lagi cari-cari pahala, nggak bisa lagi minta ampun dosa, nggak bisa.
Makanya Oke, kesempatan waktu jadi manusia inilah Pak, termasuk dengan jin. Ya, itu Oke, dia. makanya Pak. Itu yang begini harus jadinya diketahui. Ibu. Itu yang harus Begini diketahui. Bu ya. Jadi Pak, Jadi Dia mau sebentar, jawab ya, sebentar, Bu. sebentar Pak. Dia mau jawab. Jadi, Oh ya. iya itu Masih. dia. Jadi Pak, sebentar. Jadi ya, soal ini aja Tuhannya Bapak kagak ngerti gitu loh. Kagak ngerti. Itu salah Pak, Oke, salah. sekarang kalau Oke. jika memang Ibu Uti mengatakan bahwa Allah tidak mengerti dengan konsep ini ya. Jadi yang dimaksud Ibu Uti itu yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah sewaktu manusia itu hidup di dunia ya. Nah itu. Nah jadi kalau memang kita sudah mati, memang kita tidak dapat memohon ampun lagi ya. Karena Iya, apa? yang kembali Kita- ke Bapak itu adalah rohnya, roh manusia, roh jin, roh Oke, demit, roh semua Oke. menunggu Nah, hari jadi penghakiman. Kagak ada lagi Oke. bersolat, kagak ada lagi gitu-gituan Pak. Kagak ada ya Pak, makanya kagak ada. begini Bu. Iya makanya saya ngerti ya. Nah itulah sebabnya kita dihidupkan di dunia ini dulu dengan jasad kita. Jadi manusia tanpa jasad itu namanya mayat. Ya Bu Uti? Ya paham? Ya Nah. iya, jin itu yang ada cuma makanya Pak. Tidak oke, nah ada sekarang yang tubuh akan fisik. kembali Sebentar, kepada Allah Pak. Subhanahu wa Aduh. taala itu sebabnya di dalam Udah, nanti Al-Qur'an dilanjutkan mengatakan lagi. Nanti Inna dilanjutkan lillahi lagi. wa inna ilaihi Salah, Ibu raji'un. Uti Sesungguhnya dengan kita ini. itu adalah milik Allah. Persilakan sebentar. Udah dulu Sadi, udah dulu Bu. 31 Oke. verse 25. Thank you. Silakan. Sebenarnya saya bertanya boleh, Pak Kodeks. Sebenarnya menarik tadi pembahasan soal jin muslim kan. Makanya saya tertarik untuk bertanya sesuatu. Masih ada Oh, teman-teman boleh. muslim ya? Oh iya. Boleh, ini Oke, ada teman-teman muslim. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan perihal jin juga ada yang muslim. Dia pun kalau mau disebut ya dia itu kan makhluk kan. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Ini kalau burung beo di rumah saya ini ya, dia kalau sebut 2 kalimat syahadat dia jadi muslim atau tidak. Sebab dia juga makhluk kan. Ini saya minta penjelasan aja ya, saya bukan mau framing, tapi ya dijawab aja. Ya kan? Itu aja, Bang Kodeks. Sorry ya, pertanyaannya mungkin agak sedikit. Silakan. Burung Baik. beo bicara. Baik, silakan Pak Ruslan. Dijawab Pak Ruslan. Pak Ruslan dengar nggak pertanyaannya atau perlu diulang? Kadang-kadang si muslim, maaf kata ya, Burung muslim, beo mereka bersyahadat. mendengar atau nggak mendengar, kadang-kadang aku agaknya harus ingatin kalau ada pertanyaan ditujukan kepada muslim, apalagi topiknya tentang jin, ya tentu yang jawab adalah muslim. Silakan yang muslim menjawabnya, jangan alasan nggak mendengar, unconnect audio. Silakan kamu jawab itu, Ruslan. Kesempatan kamu untuk menjawab. Ada juga yang mau menjawab yang lain, mungkin ini ada muslim loh. Mereka rapi nih duduknya kayaknya. Udah ada Rapi kayak burung sub-subnya beo. kan. Bagaimana Apa begitu? Pak saya mau menjelaskan kalau di unmute kami Di bertanya mute, di unmute. lalu komennya 20 menit. Islam cuma bertanya 10 Di menit. mute Setelah itu atau di-unmute. unmute? Udah. Sekarang udah Unmute. dibuka, Aduh. unmute-nya ngomong. Udah nggak usah kebanyakan mengeluh. Capek deh gue dengerinnya. Langsung Jangan ngomong. framing. Menanggapi tadi. Jangan Bapak framing, bilang tadi itu Ruslan. mengatakan bahwa dia Silakan. berhak dikatakan muslim, ya kan? Dia berhak dikatakan muslim. Makanya kami itu selalu disebut muslim, orang yang berserah diri. Kenapa Anda menyebut diri Anda Kristen, pengikut Yesus? Katakan saja Anda sebagai muslim juga. Gak usah komplain-komplain. Jangan marah ya muslim kalau kami juga menyebut diri muslim. Salah Anda sendiri memanggil diri Anda sebagai Kristen. Kami tidak pernah menyebut umat kami atau kami semua itu sebagai pengikut Muhammad. Tidak pernah. Tapi kami menyebut diri kami sebagai muslim. Orang yang berserah diri kepada Kayaknya Tuhan. Ruslan, maaf ya Yang Ruslan. ditanya aja waknya Jet. Kau itu minum kopi dulu deh Ruslan. Ngerti dia Aduh. apa yang ditanyakan. Yang Coba kedua ulangi lagi. tentang roh ya. Aduh, Ibu gimana tadi ini bilang bahwa kontekstual ibu Ruslan roh. ini? Ruslan, Ruslan. bisa nggak Udah, kamu? biarin aja Gini, teman-teman, Ruslan. biarin aja Ruslan, dulu. ada Dia kan baiknya mau Biarkan jelasin dulu dulu ya. Ruslan bicara, jangan Nah, dipotong-potong. silakan Biarin, Ruslan biarin, lagi. biarin, Ulangi lagi biarin. pertanyaannya. Bro, Oke, baik. Ya, Saya ulangi dengar ya. Pak Ruslan ya. Dengar, ini Saya pertanyaannya. menanggapi Pak. Saya menanggapi dulu tadi kan saya baru Gak masuk. usah. Kau udah mulai topik baru. Kau lari baru nih, kemana-mana. Saya ini bukan Udah kau bertentang kalau nggak Makanya. bisa. Ah, Aduh, gitulah tuh.
Jadi itulah Heran. kasus Enggak jati apa-apa, mereka. biarkan dia bicara dulu. Kita belajar tenang 5 menit, biarkan dia bertobat. Bukan masalahnya Kita dia tahu. bukan menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan orang. Domba, Gimana ini? bentar. Biar aja, Kodek, bentar, biar gua aja mau dia ngomong. bicara. Orang dia dikasih Bentar, kesempatan bentar, Bu. bicara, kok nggak Bu. dikasih. Oh, Biar aja silakan, dia Apiang. bicara. Aduh, Sebentar, ini sebentar. gimana sih? Saya bilang teman-teman mesti fokus apa yang ditanya, apa yang dijawab. Kita ajarkan muslim-muslim tetap fokus. Dari betul. pagi saya ngomong begitu. Ya, Fokus. makasih. Kayak tadi mestinya ditanya jin, ya jawabannya jin udah. Jangan jawabannya ayam, kuda, domba, cacing. Itu tetap fokus dari pagi saya jelasin muslim-muslim pada nggak mudeng kali ini. Pak Amir, buka Pak Amir. Udah lanjutin. Ya, makasih ya, Piang. Gini ya, tadi kan muslim-muslim udah dengar sebenarnya, ada yang dengar pertanyaannya dari Proverb 31 ayat 25. Ini kan Ruslan ada muslim, ada Pak Amir, ada juga Sahdi masih ada di sini enggak? Nah, itu kan duduknya bersaf-saf kan, berbaris-baris, tentu udah mendengar dengan baik ya. Ruslan duduknya bersaf-saf enggak sama rekan-rekan muslim yang lain? Bersaf-saf itu artinya berbaris-baris, jadi otomatis enggak di luar ruangan meeting Zoom kan, kamu kan di dalam ini, di dalam room ini, tentu dengarnya dengan baik lah. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Nanti muslim yang duduknya bersaf-saf atau berbaris-baris dengarkan pertanyaannya. Oke? Silakan. Proverb 31. Oke, makasih. 25. Baik. Saya mungkin perjelas lagi. Tadi juga disebutkan kan Pak Ruslan bahwa jin itu disebut muslim juga. Entah kategorinya itu dia karena melakukan sunat atau bersyahadat, itu ciri-ciri ya orang yang sudah muslim atau makhluk yang muslim. Nah, makanya saya bertanya nih Pak Ruslan soal kalau burung beo nih di rumah saya, dia kan bisa bicara. Nah, kalau saya ajari dia 2 kalimat syahadat dan dia sempurna dalam mengucapkan itu, apakah dia itu juga muslim? Sebab dia itu kan makhluk kan. Nah, itu aja Pak Ruslan. Monggo Pak Ruslan yang sudah mendengarkan pertanyaannya, jawab dong. Coba di unmute dulu. Unmute. Buka. Ya, silakan dijawab. Jangan diamut Pak ya. Kalau Anda katakan ketika burung beo itu bersahadat, apakah dia muslim? Kan sudah dikatakan muslim itulah orang yang berserah diri, bukan makhluk yang berserah diri, bukan binatang yang berserah diri. Yang namanya muslim itu orang. Orang yang berserah diri itu disebut muslim, bukan binatang yang berserah diri. Jadi kalau Anda mengatakan apakah burung beo itu ketika mengucapkan syahadat, dia itu muslim. Dia bukan orang, Pak. Dia binatang. Yang justru Anda dipertanyakan itu Injil Anda, karena Yesus memerintahkan kepada Anda untuk mengajarkan Injil kepada segala makhluk. Makhluk yang mana saja. Ruslan, itu jin itu bisa jadi muslim nggak? Jin itu makhluk juga nggak? Makanya Islam diperintahkan untuk mempercayai hal-hal yang gaib, alam gaib. Enggak, gua tanya, kata lo tadi muslim hanya orang. Kenapa beo nggak bisa? Beo kan makhluk juga. Katanya rahmatan lil alamin. Di alam jin, dia juga adalah sama seperti kita. Makanya ketika dia juga bersahadat, maka dia juga dalam alamnya itu dalam muslim. Loh, di sini enggak, sebentar. Rahmatan lil alamin itu, rahmatan lil alamin segala makhluk bukan? Ngapain Yesus mengabarkan Injil ke roh di penjara? 1 Petrus ayat 3:18. Kamu jangan lari ke Alkitab dulu, nanti gua jawab. Sama. Kamu jangan lari dulu ke Alkitab, nanti saya jawab. Sekarang kamu jawab dulu. Oke, berarti burung beo nggak bisa jadi muslim ya? Benar nggak? Tidak bisa. Bukan binatang. Oke, burung beo. Nah, apa syaratnya? Apa syaratnya kenapa harus mengucapkan dua? Ruslan, lu jangan kayak Yuni dong. Ganti-gantian kalau ngomong. Bu, iya, silakan, Bu. Ya, burung beo nggak bisa jadi muslim. Ya, walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi apa syaratnya jadi muslim? Syaratnya menjadi seorang muslim itulah orang dan mempunyai akal pikiran. Jin itu punya akal pikiran di dalam alam mereka sendiri. Makanya kami diperintahkan jin itu orang bukan, jin itu orang bukan.
Jin itu Seperti manusia malaikat, Bu. bukan. Saya tanya Ibu, malaikat itu orang atau bukan? Saya tanya Loh, Ibu. saya tanya Jin, lu jangan lari ke malaikat. Sama, Bu. Jin itu sama alamnya dengan malaikat. Saya tanya Ibu, namus Jin atau itu asalnya dari mana? Jin itu memang asalnya dari mana kalau di dalam kamu? Nah, saya tanya Ibu, kerubin itu apa, Bu? Kerubin itu apa? Kamu jangan lari ke Alkitab. Sudah saya bilang jangan lari ke Alkitab kok. Sama, Bu. Sama, kalau Ibu bertanya seperti itu, maka Sekarang itu aku sama tanya pertanyaannya dulu, itu. asalnya jin menurut Islam dari mana? Jelaskan. Asalnya jin itu dari api. Dari api. Kalau malaikat dari mana, Bu? Menurut Ibu? Tuh Tidak kan, ada gua kan udah berita bilang, yang itu? stop. Sedangkan malaikat itu menurut Ibu roh. Nanti Dia punya ada roh nggak, gilirannya malaikat itu? kamu nanya. Ini kita lagi ngomongin Saya jin, lu jangan tanya, ke kerubim, Bu. jangan ke Saya tanya, malaikat. Kenapa iblis itu bisa memberontak? Dia punya akal kan? Dia punya juga nafsu, free will. Ini orang Ngapain punya benar-benar. free will? Tolong farjahannya diatur, farjahannya dibuka, ditutup kalau ngomong. Tahu nggak? Apa saya mau tentang malaikat? Sekarang Jadi aku alam jin itu tanya, sama sebentar, dengan alam sebentar. Tadi temanmu mengatakan jin itu pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, Tidak naik ada haji. hal Benar nggak seperti itu? Bu. Tidak ada hal seperti itu. Kalau ada hal seperti itu, tunggu dulu Lah kan hadisnya katanya kemana? jin muslim. Tadi temanmu mengatakan jin itu pergi ke Begini, Bu. Ka'bah, naik haji. Muslim Benar itu? Itu bukan berarti dia bersyarat tentang Nabi Muhammad. Dia punya juga syariat. Tidak juga sholat, sujud, ruku seperti kita. Dia juga punya syariat. Sama dengan binatang juga, itu binatang juga itu tunduk kepada Tuhan. Tapi kita tidak tahu bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Yang kita tahu hanya manusia. Manusia itu beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan. Sekarang aku tanya, benarkah jin naik haji juga? Jin beribadah muslim nggak ini sama loh. Tuhan? Jin muslim Beribadah. ini kamu jangan Ada terocos itu beribadah kepada terus. Tuhan nggak? Tadi temanmu mengatakan Muhammad adalah rasul yang diutus kepada bangsa jin. Kamu jelaskan itu. Tidak ada itu, Bu. Tidak ada. Tapi kalau ada jin yang kagum dengan Muhammad, itu artinya jin itu ingin mengikuti Nabi Muhammad, itu silakan. Tapi Ini kalau kok dia itu muslim mempunyai bisa syariat beda-beda tersendiri. ya? Loh, tidak beda-beda, Bu. Tadi temanmu mengatakan Muhammad adalah rasul rahmatan lil alamin yang diutus kepada manusia dan bangsa jin. Temanmu tadi Muhammad mengatakan Muhammad adalah rasul Diam utusan dulu, untuk Sadi. bangsa jin. Sadi. Ya, Sadinya sekarang aku diam. tanya. Bukan Sadi itu Pak, tadi Ruslan. Oh iya, maaf. Sekarang Ruslan. aku tanya. Temanmu mengatakan Muhammad adalah rasul untuk bangsa jin. Kamu mengatakan bukan. Sekarang siapa rasul untuk bangsa jin? Kenapa mereka disebut jin muslim? Siapa rasul yang pertama kali mengabarkan Islam kepada bangsa jin? Jawab, Ruslan. Jin itu punya alam tersendiri seperti juga malaikat punya alam tersendiri. Ketika malaikat beribadah kepada Tuhan, apakah kita mengatakan bahwa ibadahnya malaikat itu sama dengan ibadah yang dilakukan oleh manusia? Tidak, Bu. Kami memahami Pertanyaan saya bukan itu, Ruslan Saleh. Pertanyaan saya, jin itu masuk Islam, bentar. Jin itu masuk Islam jadi muslim kan pada zaman Nabimu Muhammad. Ya kan? Itu adalah orang yang sebentar. Jin itu masuk Islam karena mendengar Nabimu membacakan Quran kan gitu. Sekarang pertanyaan saya, siapa rasul yang diutus kepada bangsa jin untuk mensyahadatkan mereka menjadi muslim? Begini, jin itu alam gaib. Kita tidak pernah bisa mengetahui alam mereka. Makanya kami diperintahkan untuk mempercayai alam gaib. Kalau ibu kan tidak percaya alam gaib, kami percaya. Kalau mereka punya rasul sendiri, itu urusan mereka. Kita tidak tahu, karena kita tidak pernah sampai ke alam mereka. Kalau mereka bisa ke alam manusia dan melihat Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad, itu urusan mereka. Ya jangan mengklaim dia Islam dong, Pak. Kalau Bapak aja nggak punya pengetahuan tentang itu. Bapak nggak punya pengetahuan tentang alam jin, nggak tahu siapa rasul, nggak tahu bagaimana mereka bersahadat. Kenapa bisa ada jin muslim? Itu dulu, Bu. Saya tanya ya. Kenapa bisa malaikat itu memberontak kepada Tuhan? Kenapa? Apa dia punya free will seperti manusia? Bukankah manusia itu, apakah malaikat itu punya nafsu juga? Seperti manusia. Yang ditanya. Sebelum Muhammad lahir kan jin udah ada. Jin itu kan makhluk karena sebelum Muhammad lahir jin yang dulu-dulu dia Islam juga nggak, Pak? Sebelum ada Muhammad. Yang jelas begini, Bu. Islam itu bukan Nabi Muhammad yang membuat. Muslim itu bukan Nabi Muhammad yang mengatur. Bisa, Pak. Bapak bisa jadi Islam tanpa menyebut Muhammad adalah Rasulnya.
Muslim Nggak itu bisa orang kan, Pak? berserah diri kepada Nggak Tuhan. bisa, Bapak. Nabi Sekarang Muhammad hanya gini, Aku menurut heran kiranya Lelia Pak jawabannya Ruslan sama ini Bapak. yang Ini ditanya tadi A, sebentar, jawabnya apa? sebentar. Aduh Pak Tuhan, Herben, aduh sebentar Tuhan. Bu Uti, sebentar. Tadi dia protes ketika ada Pak siapa tadi yang mengatakan bahwa kalau gitu kita juga Muslim karena definisi Muslim adalah berserah diri. Dia protes katanya. Tetapi sekarang dia menyatakan jin itu Muslim karena dia berserah diri. Ini orang gimana sih? Kamu harus konsisten. Apa itu Muslim? Saya tanya, apa syaratnya seorang? Sekarang aku tanya, apa syaratnya seorang masuk Islam menjadi Muslim? Kamu jawab. Syaratnya menjadi seorang Islam itu adalah taat kepada Tuhan. Tidak menyekutukan Tuhan. Bohong, tepu-tepu. Bohong kamu. Harus percaya Rasul, percaya Allah, itu satu paket. Bapak tepu-tepu. Dengar dulu. Sekarang aku tanya, kalau syaratnya percaya Tuhan, orang-orang Zoroaster, kemudian orang Buddha, Hindu itu juga percaya kepada Tuhan. Apakah mereka juga Muslim? Itu urusan mereka. Mereka Muslim kalau memang mereka taat Tuhan. Tapi kenapa mereka memanggil dirinya Zoroaster? Kami tidak pernah memanggil pengikut Muhammad. Kami tetap memanggil Muslim. Bukan. Kamu tuh nggak mudeng ya. Kamu tuh, kamu ngemilnya apa sih? Bentar. Kamu kalau ngemil itu apa sih? Ngemilnya micin ya? Anda sendiri. Ngemilnya apa? Aku tanya, apa syaratnya seorang menjadi Muslim masuk Islam? Syaratnya seorang Muslim itu taat kepada Tuhan dan tidak menyekutukan Tuhan dan mengimani Nabi yang diutus kepadanya. Itu. Sekarang aku tanya, siapa yang diutus kepada bangsa jin? Nabi siapa, Rasul siapa yang diutus kepada bangsa jin? Saya tidak pernah memasuki alam jin, jadi saya tidak tahu siapa Rasul untuk mereka. Temanmu tadi mengatakan Muhammad adalah Rasul untuk bangsa jin. Benar nggak itu? Begini. Di mana? Tunggu dulu. Jin itu punya alam tersendiri. Istilahnya ibaratkan aku sudah tahu Pak, jin sama kamu tuh ya beda. Saya sudah tahu, nggak usah buat jelas-jelas kalau jin punya alam tersendiri. Pertanyaan saya, Muhammad adalah Rasul utusan untuk bangsa jin. Betul apa tidak? Tidak ada itu, Bu. Tidak ada. Loh, kalau ada jin yang mengagumi, lalu dari mana jin-jin itu bisa tahu bersyahadat? Bagaimana jin-jin itu bisa naik haji ke Mekah, bersyahadat, mengikuti sunnah nabimu pembawa Islam? Bagaimana mereka bisa tahu Islam dan menjadi Muslim dari mana? Ada cerita seperti itu, Bu, di dalam hadis-hadis Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa ada jin yang naik ke Mekah lalu dipanggil haji. Tidak ada itu. Oke, saya tanya, sebentar, Buti. Saya tanya, apakah nabimu mempunyai jin karim? Jin karim itu adalah jin yang diikut di makhluk, setiap makhluk yang akan mencontoh. Saya tanya, nabimu diikuti jin apa tidak? Semua manusia itu diikuti jin. Makanya pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, nabimu Muhammad, apakah dia diikuti jin? Sekali lagi semua manusia diikuti. Benar ya, Muslim dan Kristen, Nabi Muhammad diikuti jin. Jin karim itu jin yang meniru-niru, mencontoh-contoh kelakuan apa yang diikutinya. Itu saya maksudkan. Oke? Ya, jelas ya. Jadi dari temanmu tadi mengatakan Muhammad adalah Rasul utusan untuk bangsa jin. Jin juga bersyahadat, jin juga naik haji ke Mekah. Sekarang kamu mengatakan Muhammad ditemani oleh jin. Ada jin yang bersyahadat, Bu. Baik. Sekarang kamu tegaskan sekali lagi. Apakah Muhammad ditemani jin? Pertanyaan saya. Nabi Muhammad ditemani jin dan juga ditemani malaikat yang mencatat segala perbuatan-perbuatan makhluk hidup atau manusia. Pertanyaan saya bukan malaikat. Pertanyaan saya, apakah nabimu ditemani oleh jin? Pertanyaan saya, apakah nabimu ditemani oleh jin? Apakah Muhammad menjadikan jin itu sahabatnya? Menjadikan jin itu karimnya? Ditemani. Sekali lagi ditemani. Oke, stop sampai situ. Stop sampai situ. Nah, inilah perbedaan Kristen dengan Muslim. Ya, bagi kami yang lahir baru, sebentar, kamu diam dulu. Ya, bagi kami jin itu roh najis. Ya, kamu sebentar, kamu diam dulu. Anda lihat video di saya, bagaimana muslim-muslim datang ke gereja Abuna Makaryonan, ya, bagaimana jin-jin itu menyiksa mereka di dalam mimpi dan menyiksa mereka dengan tubuhnya. Ya, saya sendiri melayani satu orang pelepasan dari jin, ya, dan setahun apa 2 tahun yang lalu, ya, teman saya melayani pelepasan seorang kiai muda dari 5.000 jin. Ya, bagaimana muslim-muslim yang kerasukan jin, disiksa oleh jin, datang ke gereja karena nggak mempan, ya, datang ke syekh kalian, datang ke gereja dan dilepaskan dari jin dan setan-setan.
Ya, jadi bagi orang Kristen tidak boleh percaya jin, apalagi ditemani jin. Ya, saya tegaskan sekali lagi, jin is unclean spirit, roh najis. Ya, bagi orang Kristen harus lahir baru, harus penuh dengan Roh Kudus, maka jin itu akan lari dan keluar daripadamu. Ya, dengar ini perbedaannya. Nah, jadi Anda punya dua pilihan di dalam hidup ini. Anda mau jadi Muslim, mau jadi mualaf, masuk dengan ditemani jin karim, dan pada waktu Anda ke surga, Anda jadi satu tempatnya dengan jin di jannah, atau Anda mau lahir baru, terima Tuhan Yesus dan penuh dengan Roh Kudus. The choice is up to you. Ya, roh-roh najis tidak bisa jadi satu dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Anda dengar ya tadi ya, Muhammad ditemani oleh jin karim. Ya, Muhammad ditemani oleh jin atau bangsa jin. Makanya ketika dia mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, Muhammad merangkak keluar ketakutan, datang kepada Khadijah dan dia mengatakan, aku takut jangan-jangan ini jin atau pengikutku. Dan dia mengatakan kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ya, kemudian dia pingsan di pangkuan Khadijah dan Khadijah harus menyiramkan air sampai Muhammad sadar kembali dari pingsannya. Ya, the choice is yours, teman-teman. Ya, sudah dibukakan dari mulut Muslim sendiri. Ya, apa itu Islam dan apa itu Kristen. Jangan salah pilih, teman-teman. Jangan salah pilih, bersekutu dengan roh najis. Orang Di dalam Kristen Alkitab kalau ada kita- Tuhannya, jinnya kabur. Kalau Ya. Muslim, kalau dia jadi Muslim, jinnya datang mendekat. Beda. Ya, Iya. jadi inilah bedanya kekristenan dengan Islam. The choice is yours. Ya, di dalam surganya Yesus yang dia sebut kerajaan Allah tidak ada jin. Jin adalah roh najis, unclean spirit yang dibuang ke dalam neraka atau lautan api. Ya, Anda silahkan tentukan pilihan hidup Anda, siapa yang harus menjadi juru selamat di dalam hidup Anda. Ya. Ini bedanya ya Muhammad dengan nabi-nabi lainnya ya. Musa tidak pernah ditemani jin, ya. Nabi Yunus tidak pernah ditemani jin, apalagi Yesus. Ya. Roh-roh jahat itu ketakutan, tersungkur menyembah kepada Yesus. Yesus tidak pernah ditemani jin karim, ya. Sepertinya Ibu Sofi, jiwa yang berteman dengan jin tidak akan pernah lepas dengan hubungan dengan jin sampai mati ya. Ya.